Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala ahli baiti wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan bahasan tentang bid'ah. Kita telah bersama kemarin pekan yang lalu, maksudnya yakni membahas apa itu arti bid'ah dan apa definisi dari bid'ah. Yaitu bid'ah secara bid'ah bahasanya adalah segala sesuatu yang baru dalam agama, segala sesuatu yang baru dalam agama yang bisa bentuknya dari Nabi SAW maupun dari para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala ajma'in. Dan bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah dalam adat dan bid'ah yang dibuat-buat yang baru. Bid'ah dalam adat dan yang dibuat yang baru-baru dalam urusan adat, ini bid'ah yang ada dulu, yaitu bid'ah yang dibuat-buat dalam hal yang baru seperti penciptaan pesawat terbang, mobil. Ini hal-hal yang artinya tidak ada sebelumnya, tapi tidak terkait dengan perkara agama, di luar perkara agama. Maka yang demikian ini boleh ubah dan tidak ada larangan, karena hukum asal di dalam adat adalah boleh. Sedangkan yang kedua adalah bid'ah di dalam agama, dan inilah yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, karena asal dalam ibadah adalah petunjuk, tuntunan, adanya perintah, dan dasarnya adalah hadis Nabi SAW dan banyak ayat Al-Quran yang telah kita sebutkan terdahulu. Kemudian macam bid'ah dalam agama ada dua macam, yaitu bid'ah yang sifatnya qauliyah, i'tiqadiyah. Sifatnya adalah ucapan yang dibarengi dengan keyakinan, seperti pernyataan kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kaum Rafidhah, dan juga kelompok-kelompok golongan-golongan yang menyimpang lainnya yang mengisi Quran dan Sunnah, seperti mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka ini pembinaan dalam hal ucapan dan keyakinan, seperti perkataan yang dikatakan rahimahullah ta'ala, man qala bi khalqil Quran fa huwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Kemudian yang kedua adalah bid'ah di dalam ibadah, yaitu beribadah dengan suatu bentuk ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah dengan cara ibadah yang tidak disyariatkan. Dan ini terbagi menjadi 4 macam ringkasnya, yaitu bid'ah pertama yang baru, syariat baru yang tidak ada sebelumnya, seperti berbagai macam peringatan-peringatan yang tidak ada tuntunannya atau perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunannya dalam agama yang dipandang sebagai ibadah. Ini bid'ah baru. Kemudian syariat, syariat yang ditambah-tambahkan, sudah ada tapi ditambahkan, seperti misalnya untuk berpuasa berbukanya sampai isya, atau dia menentukan ibadah-ibadah yang sudah ada dengan penambahan-penambahan ibadah, menambahkan rakaat kelima pada sholat duhur atau asar dan sebagainya. Yang ketiga yaitu
bid'ah dalam tata cara ibadah. Bid'ah dalam tata cara ibadah, yakni ibadah itu dilakukan dengan tata cara, dengan sifat-sifat yang tidak disyariatkan oleh agama, seperti menentukan bacaan-bacaan zikir tertentu ba'da sholat fardu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan tidak ada tuntunnya pula dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka bid'ah ini dinamakan dengan bid'ah dalam kaifiyah, yaitu dalam sifat-sifat atau tata cara beribadah. Yang keempat yaitu bid'ah yang dilakukan pada waktu tertentu yang tidak ada turunannya, seperti sholat nisfu Sya'ban, sholat di awal malam, awal bulan Muharram sampai dengan dan puasanya dan seterusnya, amal-amal yang tidak ada turunannya, atau yang bersandarkan kepada dalil-dalil yang dhaif tidak, yang lemah sekali bahkan maudhu. Dan bahasan kita berikutnya yang insya Allah kita akan bahas yaitu hukum bid'ah di dalam agama. Setiap bid'ah di dalam agama, apapun bentuk dan macamnya, maka ia diharamkan dalam agama, bukan dalam adat. Kalau dalam adat maka sudah kita sebutkan itu mubah. Adapun bid'ah dalam agama, apapun bentuknya, maka ia adalah haram dan dinilai sebagai satu penyimpangan, kesesatan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Nabi SAW bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara agama yang diadakan. Al-umur di sini umuruddin. Karena dengan adanya alif lam istilah yang dimaksudkan adalah al-umur ad-diniyah. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diadakan di dalam agama, dalam urusan agama. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang diadakan dalam agama itu adalah perkara baru, perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang baru dalam agama, syariat-syariatnya tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya, yang ditambahkan di dalam agama atau diadakan dalam agama, itu semuanya adalah bentuk kesesatan, penyimpangan. Ini satu riwayat. Riwayat lainnya yakni yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada fi amrina hadza, dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, yang tidak ada sumbernya dari agama ini, fa huwa raddun ay mardudun, maka amalan perbuatannya tertolak, yaitu mardud, ditolak atau tidak diterima. Tapi riwayatin, dalam riwayat lain yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga yang selainnya Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna wa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang laisa 'alaihi amruna, yang tidak didasari atas perintah kami dalam agama, fa huwa raddun, maka amalannya tertolak, yakni tidak diterima. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa setiap perkara yang diadakan di dalam agama adalah merupakan perkara baru, perkara bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat dan mardudah dan ditolak, tidak diterima. Dan ayat itu di Al-Quran yang menyebutkan hal ini sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Inna dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Maksud daripada agama Islam ini yaitu segala amalan yang diterima oleh Allah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik syariatnya maupun tata cara pensyariatannya. Maka dikatakan inna dina, sungguhnya agama, yakinan, amalan, indallah, yang diterima di sisi Allah, al-Islam, yaitu agama Islam. Dan Islam itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam yakni bentuk prakteknya, karena Nabi tidak hanya memerintahkan, namun beliau mencontohkan dalam ibadah, dan bahkan beliau mengajarkan tata cara ibadah. Sebagaimana beliau mengajarkan sholat, beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam haji, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda,
khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji kalian, tata cara pelaksanaan ibadah haji kalian. Maka itulah yang dikatakan Islam. Sebagaimana hal ini tegaskan oleh Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, beliau mengatakan man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khana risalah. Baik Allah qad qala fi kitabil aziz, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan kama lam yakun dinan yawma idzin falan yakuna dinan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama suatu amalan baru yang tidak ada contohnya, yang kemudian ia menilainya sebagai sesuatu yang baik, maka berarti ia telah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyembunyikan risalah, berkhianat di dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala telah berfirman pada hari ini, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan bagimu nikmatku, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, segala perkara yang pada hari turunnya ayat itu tidak termasuk dalam bagian agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, maka ia bila dilakukan sesudah itu tidak akan pernah menjadi bagian dari agama, atau ia bukan dari agama sampai hari kiamat nanti. Karena ayat ini menegaskan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala telah tuntas dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan wahyu Allah sebagaimana Allah perintahkan, tanpa mengurangi dan tanpa mendatangi sesuatu pun dari diri beliau. Semua yang beliau sampaikan adalah datangnya dari Allah, dan bahkan beliau sendiri tidak punya kewenangan untuk mensyariatkan sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau pernah mengharamkan madu untuk diri beliau karena istri-istri beliau merasa cemburu dengan salah satu istri Nabi SAW yang suka memberi madu, maka Nabi SAW mengatakan, aku haramkan diriku madu. Maka turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang melarang Nabi untuk mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan hanya karena kamu ingin mencari keridhaan dari istri-istrimu? Maka semua perkara yang disampaikan oleh Nabi sampai dengan turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 3, maka itulah wahyu dan itulah Islam. Dan apa yang timbul sesudahnya adalah bentuk ibadah yang tidak pernah diisyaratkan, dicontohkan dan dipahami sebagaimana diterangkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka kata Imam Malik, falaisa dinan, maka itu bukanlah Islam, bukanlah agama yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pula Allah Taala berfirman tentang orang-orang yang mereka mengada-ada dalam urusan agama yang tidak pernah disyariatkan. Allah katakan apa? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka yang suka membuat-buat agama, membuat-buat syariat, melakukan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, apakah mereka ini punya Tuhan-Tuhan sekutu bagi Allah yang selain Allah yang membuatkan syariat untuk mereka dalam urusan agama yang tidak pernah Allah izinkan? Tetapi tidaknya ayat ini menunjukkan perkara-perkara yang baru dalam agama, dalam perkara yang batin, yang bahkan Allah nyatakan seolah-olah mereka mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah untuk membuatkan syariat bagi mereka. Dan hadis-hadis serupa hal ini dan perkataan para ulama yang insya Allah nanti sebagiannya akan kita sebutkan di akhir kitab ini, kita akan dapati bagaimana mereka menentang dan menyesatkan orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan bid'ah yang serupa ini. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun orang-orang memandangnya sesuatu yang baik. Wa ma'na dzalika anna bid'ah bil ibadat wal i'tiqadat muharramah. Maka makna dari semua hadis-hadis dan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah ini menunjukkan bahwa segala bentuk bid'ah di dalam urusan agama dan keyakinan adalah perkara yang diharamkan, yang artinya seseorang melakukannya meskipun niatnya baik, maka tidak akan diterima amal ibadahnya. Karena ibadah itu harus dilandasi dengan dua rukun untuk diterima, yaitu lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah atau al-ikhlas, kemudian
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontoh tata cara pengamalannya seperti yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dua syarat. Bila hilang salah satu dari dua syarat ini, maka ibadah tidak diterima. Seseorang beramal dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua dilakukan sebagaimana yang ditunjukkan diajarkan oleh Nabi, namun dia tidak melakukannya karena Allah, tidak melakukannya ikhlas karena Allah, maka tidak diterima ibadahnya. Sebagaimana juga seorang beribadah dengan ikhlas, ia melakukan amalan tapi amalan itu tidak diajarkan oleh Nabi, amalan itu amalan bid'ah yang tidak akan dituntunkan, tapi niatnya karena Allah, maka juga tidak diterima ibadahnya. Karena ibadah yang diterima, ibadah yang dikatakan amal saleh, yaitu yang terpenuhi pada ayat 2 syarat tersebut. Walakin at-tahrim, akan tetapi meskipun bid'ah itu semuanya haram, akan tetapi pengharamannya antara satu jenis bid'ah dengan bid'ah yang lainnya berbeda tingkatannya. Sebagaimana di dalam dosa, ada dosa kecil ringan, ada dosa sedang, ada dosa besar, ada yang sampai kepada tingkat syirik kufur. Demikian pula di dalam masalah bid'ah, yang terdapat di hati nau'iyatil bid'ah, yakni berbeda sesuai dengan kadar ukuran kebid'ahan dan ancaman di dalam bid'ahnya itu. Di antaranya ada bid'ah huwa kufrun bawah, ada yang jelas-jelas kufur, jelas-jelas syirik, dan ini termasuk mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu seperti tawaf di sekitar kuburan yang dilakukan dengan niat ibadah. Beda dengan orang lari pagi, rumahnya dekat kuburan, dia nyetrin kuburan. Ini bukan termasuk ibadah, tapi ini semacam olahraga, karena dia misalnya memutari 3 kali, 7 kali, 9 kali sesuai dengan kemampuannya, bukan tujuan untuk ibadah. Namun yang diharamkan di sini mentawaf di sekitar kuburan, baik 1, 2 kuburan atau beberapa kuburan yang diniatkan sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bid'ah, dan ini bid'ah kufriyah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Yang contoh bid'ah lainnya juga besar, taqdimud dzabaih wal nudzur laha, yaitu mempersembahkan sesembelihan dan mempersembahkan nazar bagi ahlul kubur, bagi orang-orang yang di dalam kubur. Ini juga syirkun, dan ini juga kufrun, yaitu kesyirikan dan kekafiran. Bid'ah yang besar yang sampai pada tingkatan kufur juga doa ashabiah, berdoa meminta kepada ahlul kubur, bukan mendoakan mereka tetapi meminta kepada yang di dalam kubur. Maka itu termasuk juga kebid'ahan yang membawa kepada kesyirikan. Maka ini menghapuskan seluruh amal kebaikan yang pernah dia miliki, sebagaimana telah kita bacakan ayat-ayat terdahulu, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi sebelum beliau, bahwa Nabi sallallahu Subhanahu wa taala telah berfirman, sungguhnya kami telah wahyukan kepada rasul-rasul sebelummu dan juga kepadamu, lain asyrakta, sekiranya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, asyrakta, engkau berbuat syirik menyekutukanku, layak batal amaluka, niscaya seluruh amal ibadahmu akan hangus, walau takunanna minal khasirin, dan engkau tentu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, karena tidak membawa pahala amalan yang telah dilakukan ketika di dunia. Padahal amalan tertinggi yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah para nabi dan para rasul. Mereka melakukan dengan sangat baik dan sempurna dalam segala ibadahnya. Namun sekiranya, dan mustahil para nabi berbuat syirik, namun diancam oleh Allah, sekiranya mereka berbuat syirik, maka amalan itu akan hangus dan tidak memberikan faedah apapun. Oleh karena itu akan membuat pelakunya menjadi merugi. Juga termasuk yang diharamkan dan bahkan bisa sampai kepada kufur adalah istighosah kepada ahlul kubur, istighosah kepada orang-orang yang mati di dalam kubur. Makna istighosah itu adalah meminta pertolongan untuk dihilangkan dari kesulitan yang sedang dihadapi. Itu istighosah. Kalau isti'anah, meminta pertolongan secara umum, terutama meminta pertolongan untuk diwujudkan keinginan-keinginan yang diharapkan, misal dilapangkan rezekinya, dimudahkan perjalanannya, dan ini namanya isti'anah. Namun istighosah yaitu dikeluarkan dari kesulitan yang dihadapinya, misalnya ia dalam mara bahaya atau di dalam kegentingan, maka dia beristighosah. Ketika istighosahnya bukan kepada Allah tapi kepada ahlul kubur, maka ini menjadi kesyirikan.
kesyirikan. Dan juga termasuk bid'ah yang syirkiyah, yang qauliyah i'tiqadiyah, yaitu pernyataan-pernyataan kaum Jahmiyah yang ekstrim, Ghulatul Jahmiyah, dan juga kaum Mu'tazilah yang ekstrim. Bagaimana pendapat kaum Jahmiyah? Bahwa kaum Jahmiyah berpendapat Al-Quran itu makhluk, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di atas arsy, kemudian pernyataan-pernyataan lain yang disebutkan oleh termasuk Imam Al-Barbahari dalam Syarh Ushul Sunnah. Beliau juga menyebutkan kebid'ahan yang dikufurkan oleh Imam Ahmad pada kelompok Jahmiyah, yaitu mereka menganggap Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, dan berbagai macam kalimat-kalimat kufur, sehingga mereka dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala bahwa Jahmiyah ini telah kafir. Sedangkan kaum Mu'tazilah, Ghulatul Mu'tazilah, yaitu kaum Mu'tazilah yang ekstremis. Mu'tazilah terkelompok menjadi dua. Ada yang berpendapat Qadariyah yang berlebihan, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ini berarti menolak sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menghinakan Allah dan menyebabkan kekufurannya. Dan mereka mengatakan bahwa Allah tahu ketika suatu perbuatan itu dilakukan. Sebelum dilakukan Allah tidak tahu, sehingga Allah dianggap tidak tahu terhadap apa yang akan dilakukan oleh hamba. Dan ini adalah kekufuran nyata. Dan ini kelompok Mu'tazilah yang bulat, yang berlebih-lebihan, yang ekstrim, yang telah mengeluarkannya daripada pemikiran-pemikiran ahli sunnah wal jamaah, atau pemikiran yang benar di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelompok kaum Qadariyah bulat. Minha huwa min wasa'i syirik. Ada bid'ah yang tidak sampai syirik, tapi dia ada di posisi melakukan amalan-amalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya membuat bangunan di atas kuburan, seperti misalnya Taj Mahal, dibuatkan istana pada sebuah kuburannya. Nah, ini termasuk bid'ah yang menjadi wasa'il syirki, menghantarkan kepada kesyirikan. Kemudian sholat dan doa di kuburan. Dia berdoa kepada Allah, sholatnya kepada Allah, namun melakukannya di kuburan dengan meyakini bahwa sholat dan berdoa di kuburan si fulan yang dianggap wali itu akan lebih mustajab daripada doa di masjid atau di rumah dan di tempat lain. Maka ini bid'ah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Bila hati goyah sampai menganggap mereka yang bisa menyebabkan doanya terkabul secara mutlak, maka bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Wa minha huwa fusqun i'tiqadi. Ada kebid'ahan yang sifatnya fasik, sifatnya yaitu kefasikan tapi dalam hal keyakinan. Contohnya bid'ahnya kaum Khawarij dan kaum Qadariyah serta Murji'ah dalam pernyataan dan perkataan mereka serta keyakinan mereka yang menyelisih dalil-dalil yang syar'i. Ini dalil-dalil syar'i. Banyak sekali bid'ahnya kaum Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Kaum Khawarij mengatakan apa? Bahwa pelaku dosa besar, termasuk kaum Mu'tazilah, pelaku dosa besar mereka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Jadi menurut kaum Khawarij, juga kaum Mu'tazilah, bahwa orang yang melakukan dosa besar bagi Khawarij sudah kafir. Bagi Mu'tazilah, baik manzilah fi manzilatin bainal manzilatin, berada di dua keadaan. Di dua keadaan, dia bukan mukmin tapi juga bukan kafir. Tapi menurut mereka sama dengan Khawarij. Bila dia melakukan dosa besar, maka dia akan masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Ini bid'ahnya kaum Mu'tazilah. Kemudian kaum Qadariyah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sampai mengatakan bahwa kaum Qadariyah, mereka mengatakan, tapi ini Qadariyah yang jenis kedua, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlibat terhadap perbuatan hamba. Allah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang dilakukan hamba, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak
ini termasuk bid'ah dari kaum Qadariyah, dan juga termasuk kaum Mu'tazilah. Sedangkan bid'ahnya Murji'ah, dia menganggap bahwa pelaku dosa besar maupun orang yang mukmin sama-sama masuk surga. Pelaku dosa besar tidak akan pernah masuk neraka selagi dia mukmin. Ini kaum Murji'ah. Maka orang mau zina, mau curi, mau bunuh, kalau dia mukmin, dia tetap masuk surga dan tidak akan disentuh masuk neraka. Kenapa? Karena mereka mengatakan al-mukmin la yadkhulul jannah abada. Orang mukmin tidak akan masuk neraka selamanya. Ini pernyataan dari kaum Murji'ah yang membuat mereka itu menyelisih dalil-dalil yang syar'i yang banyak. Mereka hanya memegang satu dalil, kemudian mengabaikan dalil-dalil lain yang menjadi pelengkap bagi dalil-dalil tersebut. Dan banyak lagi kebid'ahan dan yang membawa kepada kesyirikan, namun belum sampai kepada syirik, namun bisa menyeret sampai kepada kesyirikan disebabkan keyakinan yang menyelisih dalil-dalil yang syar'i yang disepakati oleh kaum muslimin dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan imam-imam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada bid'ah pula yang sifatnya hanya maksiat. Ma huwa maksiat, minha huwa maksiat. Jadi bid'ah yang tingkatannya hanya seperti dosa, seperti bid'atul tabattul, yakni bid'ahnya kerahiban. Kerahiban itu artinya yang ia tidak mau menikah, bukan alasan yang dibenarkan, tapi tidak mau menikah sebagai bentuk ibadah. Dia ingin beribadah selamanya dan tidak ingin diganggu dengan pernikahan. Maka ini termasuk bid'ah kemaksiatan, tidak sampai kepada penghantar kepada kesyirikan, tapi kemaksiatan. Dan ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Ada yang menginginkan hal itu, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinyatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Termasuk juga bid'ah kemaksiatan adalah mengatakan asyamu qa'iman bisyamsi, yaitu ia berpuasa di siang hari, berdiri di tengah matahari, di bawah terik matahari. Ini bid'ah maksiat, bid'ah kemaksiatan. Dan bid'ah kemaksiatan lain pun memiliki tingkatan, ada yang bid'ahnya kecil, ada yang sedang, dan ada yang bid'ah kemaksiatan. Sesuai dengan yakni adalah di al-fisaq bi qasdi syahwatul jima'. Ini juga termasuk orang yang mengkebiri, tujuannya supaya tidak punya keinginan syahwat. Dan ini termasuk bid'ah maksiat. Jadi ini ibadah supaya tidak terganggu, kemudian dia mengkebiri dirinya. Maka yang demikian ini diharamkan dan termasuk bid'ah muharramah. Kemudian ada catatan, barang siapa yang membagi bid'ah kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, maka ini adalah kesalahan, dan ini menyelisih dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan kullu bid'atin dhalalah, bahwa setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkategorikan yang lainnya, kullu bid'atin dhalalah, tidak ada pernyataan selain dari kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan dengan tingkatan-tingkatan yang telah disebutkan di atas. Dari tingkatan tertingginya bid'ah yang menyebabkan kesyirikan, bid'ah yang menghantarkan kepada kesyirikan, bid'ah yang termasuk dosa-dosa besar, dan bid'ah yang termasuk kemaksiatan dengan tingkatan-tingkatan perbuatannya atau dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Beliau menghukumi bahwa bid'ah semuanya sesat. Dan ini beliau tidak mengatakan laisa kullu bid'ah dhalalah, bal hunaka bid'ah hasanah. Nabi tidak pernah mengatakan tidak semua bid'ah itu dhalalah, bahwa ada bid'ah hasanah, tidak pernah ada. Tidak pernah ada pernyataan hal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pernyataan-pernyataan yang kemudian timbul dan dijadikan dasar adanya bid'ah hasanah, maka itu akan diberikan penjelasan oleh para ulama, telah diberikan penjelasan oleh para ulama bahwa sesungguhnya yang dikatakan oleh Nabi kullu bid'atin dhalalah, maka memutus segala ucapan selain Nabi, karena prinsipnya agama adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesudah Nabi tidak ada seorang pun yang berhak menyelisihi beliau.
Selain Nabi, tidak ada yang boleh berbicara di dalam urusan agama yang bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Ni'matul bid'atu hadhihi," sebagaimana telah kita jelaskan terdahulu bahwa perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yakni bukan bermaksud untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tarawih yang dilakukan oleh para sahabat, bahwa sesungguhnya tarawih sudah pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pernah mengerjakan sholat tarawih beberapa malam dengan berjamaah mengimami para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian di hari keempat beliau tidak keluar karena khasyata an tufradu alaihim, semata-mata rasa belas kasihan Nabi kepada umatnya, khawatir kalau Allah menurunkan wahyu yang mewajibkan sholat tarawih berjamaah bagi kaum muslimin, dan itu akan membuat berat mereka. Maka Nabi meninggalkan berjamaah dengan kaum muslimin agar tidak turun. Artinya kekhawatiran itu agar tidak turun, agar tidak terjadi. Wasama sahabat belum yusalluna azwa'an auza'an mutafarriqin bi ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka sholat berjamaah dengan kelompok-kelompok. Ada yang datang pertama, mereka sholat berjamaah bersama kelompok pertama. Ada yang datangnya belakangan, mereka datang berikutnya dan sholat berjamaah dengan yang berikutnya. Jadi mereka tetap melaksanakan sholat tarawih di masjid-masjid, di rumah-rumah berjamaah dan juga sendiri-sendiri furoda. Tidak ada yang menghalangi sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai datang masa Abu Bakar menjadi khalifah dan sampai wafatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap para sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka melaksanakan sholat tarawih kadang berjamaah, kadang sendirian, kadang di masjid, kadang di rumah, dan tidak menjadi kekhususan seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi. Hingga pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di pertengahan kekhalifahan beliau menjadi khalifah hampir 10 tahun lebih. Nah, di pertengahan kekhalifahan beliau kemudian mengumpulkan kaum muslimin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dari kaum muslimin, para sahabat dan para tabi'in yang baru-baru, kemudian dikumpulkan. Tapi masa itu masih masa para sahabat semuanya. Kemudian beliau menentukan seorang imam untuk menjadi imam bagi mereka, sebagaimana mereka pernah dahulu bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan perkara bid'ah karena pernah dilakukan oleh Nabi, dan Nabi tidak pernah menghapuskan syariat sholat tarawih berjamaah karena tetap dilakukan oleh para sahabat di masa Abu Bakar sampai di masa Umar. Hanya tidak dikumpulkan di dalam satu imam disebabkan kekhawatiran di zaman Nabi. Nah, ketika di masa Umar memandang bahwa kekhawatiran itu telah hilang dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maknanya sudah tidak mungkin lagi akan turun wahyu yang akan memerintahkan sholat berjamaah dengan sholat tarawih berjamaah dengan hukum wajib, sudah tidak akan pernah lagi kuat. Maka Umar bin Khattab memerintahkan mereka. Nah, saat mereka sedang melaksanakan sholat berjamaah, sholat tarawih yang dengan imam yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, yaitu Salim Adjani kalau tidak salah, atau Ubay bin Ka'ab, maka beliau keluar. Kalau tidak salah imam Ubay bin Ka'ab dan imam. Nah, beliau keluar di tengah malam bersamaan dengan Salim Adjani dan melihat kaum muslimin sholat berjamaah dengan satu imam sholat tarawih. Maka beliau saat itu mengatakan, "Ni'matul bid'atu hadhihi," kenikmatan bid'ah yang paling indah adalah ini. Perkataan bid'ah dalam perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bukan dalam syariat. Bid'ah secara bahasa, seperti yang telah kita jelaskan, bid'ah secara bahasa maknanya bahwa kata bid'ah itu dalam bahasa artinya baru, jadidah. Ma kuntu bid'an minar rusul, aku bukanlah orang baru dalam kerasulan, dari rasul-rasul lain. Maknanya kafat min qabliyar rusul, telah ada rasul-rasul lain sebelum aku. Maka kata Nabi mengatakan, ma kuntu bid'an, aku bukan bid'ah, aku bukan rasul yang baru. Maka di sini secara bahasa dan bukan secara syariat, secara istilah. Seperti kita mengatakan, saya ingin sholat. Secara bahasa Arab, ketika kita katakan, anak uridu sholata liwalidayya, anak uridu
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat mereka membaca shalawat, yaitu mendoakan kebaikan dari Allah adalah memberikan rahmat dan pujian sanjungan dari Allah dan dari kaum mukminin. Itu mereka mengucapkan shalawat Nabi, artinya memohonkan kepada Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahmat, ampunan dan kedudukan yang mulia di yaumul qiyamah. Maka makna salat itu doa secara bahasa, namun secara istilahi maka dia memiliki pengertian yang berbeda, yaitu suatu amalan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Perkataan dan gerakan tertentu yang telah diajarkan oleh agama diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini sholat secara istilahi. Sebagaimana bid'ah tadi secara istilahi, perkara-perkara agama yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan tidak pernah diperintahkan dan tidak pernah dilakukan. Nah, itu bid'ah dalam agama secara istilahi, secara syar'i. Adapun bid'ah secara bahasa seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah artinya sebaik-baik perkara baru yang selama ini hilang, tidak dilakukan, yaitu ini sholat bertarawih berjamaah. Yakni Umar bin Khattab ingin mengisyaratkan setelah Nabi dulu meninggalkannya dan tidak melakukannya dengan para sahabat, itu kemudian dikembalikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di masa pemerintahan kekhalifahan beliau. Dan ini bukan termasuk dari bid'ah di dalam agama, tapi bid'ah di dalam yakni bahasa. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam Syarhul Arba'in, beliau menerangkan, mengatakan, ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Hada min jawami'il kalim. Ini adalah termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ungkapan yang pendek dengan makna yang padat. Itu jawami'ul kalim. Nabi kalau mengatakan banyak sekali pernyataan beliau yang pendek tapi mengandung hukum yang banyak. Seperti beliau mengatakan innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini dikupas oleh para ulama, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengeluarkan 70 bab dengan pembahasan temanya adalah awalannya adalah innamal a'malu binniyah, karena kedalaman makna ini. Beliau juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. La dharara wa la dirar. Ini menjadi kaidah dan melahirkan banyak hukum. Perkara-perkara yang membahayakan seseorang dari dirinya ataupun orang lain maka dia haram, termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk min jawami'il kalim, termasuk ungkapan-ungkapan Nabi yang pendek namun artinya padat dalam sekali. Inilah kekhususan, keistimewaan yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yakhruju anhu syai'un wa huwa aslun 'azimun min usuluddin. Pernyataan kullu bid'atin dhalalah yang dinyatakan oleh Nabi, setiap bid'ah adalah kesesatan, ini adalah termasuk kalimat-kalimat jawami'ul kalim yang la yakhruju anhu syai', tidak ada sesuatu hukum pun yang keluar dari kalimat ini. Maknanya bahwa kullu bid'atin dhalalah ini menjadi ketegasan hukum, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa huwa aslun 'azimun min usuluddin, dan pernyataan Nabi ini menjadi kaidah yang sangat agung di dalam kaidah beragama, yaitu serupa dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang tidak memiliki sumber daripadanya, tidak memiliki perintah daripadanya, fa huwa raddun, maka sungguh amalan itu tertolak, tidak diterima. Fakullu man ahdatsa syai'an, maka setiap orang yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, wa nasaba ila din, dan dia menisbatkannya sebagai bagian dari agama, walau yakun lahu aslun, padahal tidak ada dalil yang bisa dijadikan sumber bagi amalan itu. Laisa lahu aslun minad din yarji'u ilaihi fa huwa dhalalatun, maka amalan yang tidak dalam dasarnya, tidak ada dalil
hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Mereka yang mengatakan bid'ah hasanah tidak memiliki hujjah, dan bahwa tidak ada perkataan yang benar tentang bid'ah hasanah kecuali perkataan Umar bin Khattab tentang sholat tarawih yang beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Sudah kita terangkan tadi. Juga mereka mengatakan inna uhditsat asya'un lam yastankir hasan. Mereka juga berpendapat bahwa banyak perkara-perkara yang diada-adakan dan tidak diingkari oleh salaf, seperti jamul Quran fi kitabin wahidin, mengumpulkan Al-Quran, mengkodifikasi Al-Quran di dalam satu mushaf. Menurut mereka ini bid'ah. Ini bid'ah. Atau juga kitabatul hadis wa tadwinu, mencatat hadis dan membukukannya. Ini juga bukan bid'ah, tapi bid'ah hasanah kata mereka. Orang yang berdalil dengan adanya bid'ah hasanah. Maka telah dijawab perkara ini. Yang pertama, anna hadhihi umur laha aslun fi syar'i wa laysat muhdatsatan. Perkara-perkara yang dilakukan seperti memushafkan Al-Quran, seperti menulis hadis dan membukukannya, memiliki dalil-dalil di dalam syariat, memiliki landasan dalil di dalam syariat, dan bukan sesuatu yang diada-adakan. Perkataan Umar bin Khattab ni'matul bid'atu hadhihi, yang dimasukkan bid'ah adalah secara bahasa la syar'iyyah dan bukan secara syariat. Famakana lahu aslun fi syar'i yurji ilaihi idza qila innahu bid'ah fa huwa bid'atun lughah la syar'an. Maka segala perkara di dalam syariat, segala perkara yang memiliki dasar syariat, dasar dalil di dalam syariat agama ini yang bisa dijadikan sumber dan rujukan, maka bila dikatakan ini bid'ah, maka maksudnya adalah bid'ah secara bahasa dan bukan secara syariat. Karena setiap bid'ah yang dilakukan secara syariat, yaitu yang tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya di dalam agama yang bisa dijadikan sumber. Maka kalau dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, padahal sesuatu salat tarawih itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih berjamaah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri pernah melakukannya bersama kaum muslimin. Hanya saja beliau menghentikan karena menjaga agar tidak turun waktu perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memberatkan mereka. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwa salat tarawih itu tetap ada, tetap diperintahkan sebagaimana dalam sabda beliau, man shoma Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, yaitu salat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala balasan dari Allah, maka diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Maka di sini ada penegasan bahwa sholat malam, sholat tarawih itu disyariatkan dan dianjurkan, bahkan pahala yang sangat besar, penghapusan semua dosa-dosa di masa lalu. Juga diantaranya lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta insarafa hatta yansarifa kutiba lahu qiyam ajru qiyami lailatin." Barang siapa sholat berjamaah dengan imamnya, yaitu sholat tarawih, sampai selesai imamnya, maka akan dicatatkan baginya pahala seperti dia melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Ini dalil, dan dalil ini sahih dan ada yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah dalam sholat tarawih diperintahkan, dianjurkan, tapi bukan wajib. Maka isyaratnya ketika Umar bin Khattab mengumpulkan dengan satu imam, tidak ada kesalahan apapun. Semuanya bukan sesuatu yang bid'ah, yang baru dalam agama. Bid'ahnya hanya secara bahasa, yaitu seolah-olah sudah lama kita mengatakan, misalnya lama kita ini baru pertama kali kita bisa kumpul kembali setelah 10 tahun yang lalu kita berpisah ke masing-masing pendidikan. Jadi mereka reuni bertemu anak-anak SMA, bertemu setelah 10 tahun setelah mereka berkeluarga, kemudian mengatakan ini adalah hal yang baru buat kita, pertama kali kita melakukannya. Namun sesungguhnya itu juga pernah mereka lakukan di masa lalu. Ini namanya bid'ah lughah, bid'atul lughah, bid'ah secara bahasa dan bukan secara syariat. Demikian pula mengumpulkan
memusnahkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Ini memiliki dasar syariat di dalam agama, karena Nabi SAW beliau telah memerintahkan para sahabat untuk menulis Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran ditulis saat itu masih terpisah-pisah. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW terpilah-pilah, tidak langsung satu mushaf turun, atau turunnya tidak turun dari Fatihah. Apa ayat Quran yang pertama kali turun? Iqra. Iqra di mana suratnya? Di belakang, juz 30. Di surat keberapa? 100 berapa atau mendekati 100. Maknanya ini bukan ayat pertama, bukan awal surat Al-Fatihah. Itu bukan pertama kali yang turun. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, seperti memerintahkan juga Tamim Ad-Dari atau Ubay bin Ka'ab untuk menulis wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW. Sehingga ketika turun wahyu, maka Nabi memanggil kepada Zaid bin Thabit, kemudian mengatakan, "Uktub hada qabla qaulillahi ta'ala atau ba'da qaulillahi ta'ala wajma'ha fi surati kaza." Nabi SAW beliau ketika turun wahyu selalu mengatakan kepada Zaid bin Thabit, tulis ayat ini, letakkan ayat ini sesudah firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, atau sebelum firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi ini. Setelah terkumpul satu surat, kemudian Nabi mengatakan, kumpulkan dalam satu surat satu kelompok ayat, yaitu kelompok ayat oleh surat, dan namakan dengan surat ini. Diambil namanya sesuai yang ada di dalam surat itu. Misalnya surat Al-Baqarah, karena di dalam surat Al-Baqarah ada penyebutan kata Al-Baqarah. Surat Al-An'am, karena di dalam surat Al-An'am terdapat penyebutan Al-An'am. Surat Yasin, karena ayat pertama dari surat itu adalah Yasin. Jadi mengambil dari satu kata yang terdapat di dalam surat tersebut, dan hanya untuk membedakan, meskipun di dalamnya juga ada unsur-unsur hikmah yang besar, karena semua pengelompokan satu surat itu berdasarkan wahyu atau tauqifiyah, yaitu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukan bid'ah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur para sahabat, la taktubu anni ghairal Quran, faman kataba anni ghairal Quran falyamhuhu, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaknya dia menghapuskan yakni yang selain Al-Quran, dia hapuskan, jangan dicampur di dalam satu catatan. Barang siapa yang mendusta-dustakan atau mengada-adakan kedustaan atas namaku, maka silakan dia mencari tempat tinggalnya di neraka. Maksudnya barang siapa yang memasukkan hadis dengan atas namaku, maka silakan dia mencari tempat tinggalnya di neraka. Hadis ini menjadi dasar para ulama bahwa memushafkan Al-Quran sesuatu yang disyariatkan. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dengan sangat gigih, teguh, berpendapat, mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, mari kita buat yakni Al-Quran dalam satu mushaf. Kita jadikan Al-Quran di dalam satu mushaf. Karena kita melihat bahwa para hufazul Quran di kalangan para sahabat, banyak dari mereka yang gugur di dalam peperangan ketika memerangi kaum murtadin. Dan ketika peperangan kaum murtad, banyak di ahli Quran yang mereka menghafal Quran yang telah meninggal dunia gugur sebagai syuhada. Bila dibiarkan seperti ini, nanti akan ada peperangan-peperangan lain, lalu akan banyak orang-orang yang hafal Quran yang mereka gugur, dan Al-Quran ini tidak akan terjaga. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang saat itu menjadi khalifah, meminta kepada beliau, menyarankan kepada beliau untuk bersama-sama memushafkan Al-Quran. Pertama Abu Bakar menolak karena dipandang ini bid'ah. Namun setelah diterangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan ketentuan-ketentuan syar'i, maka beliau mengetahui oh iya benar. Maka mereka berdua datang kepada Zaid bin Thabit. Sama Zaid bin Thabit pertama kali mengingkari, apakah kalian menyuruh aku untuk melakukan sesuatu
yang mengatakan 19 hari dari mulai pulangnya Nabi dari haji dan beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hanya beberapa bulan, 2 bulan kurang lebih. Dan itu saya kalau 3 bulan setelah itu Nabi SAW di akhir hayatnya kemudian sakit dan akhirnya meninggal dunia. Maka isyaratnya bahwa Nabi tidak berkesempatan untuk memushafkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Namun pernyataan beliau semasa hidupnya mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu dimushafkan. Seperti perintah Nabi Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya orang Al-Quran telah akan datang pada hari kiamat akan menjadi penolong, menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Bagaimana kita membaca Al-Quran? Bagaimana kita menghafal Al-Quran kalau tidak ada mushaf Al-Quran? Maka sesungguhnya perintah baca Al-Quran adalah perintah untuk menuliskannya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Hal-hal yang menjadi sarana untuk tercapainya tujuan syariat maka memiliki hukum syariat itu sendiri. Dan ini kaidah di dalam usul fikih atau dalam agama. Maka ini semua mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memushafkan Al-Quran di dalam satu mushaf itu bukan bid'ah. Demikian pula mentadwin al-hadis. Sungguhnya itu telah dilakukan oleh para sahabat dan Nabi SAW tidak mengingkari mereka. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala punya catatan hadis yang komplit. Abdullah bin Umar beliau mengatakan sungguh aku punya hafalan atau teman dia punya catatan, dan Abdullah bin Umar hanya mengandalkan kepada hafalan. Dan banyak lagi di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala yang mereka mencatat hadis, dan itu tidak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mencatat hadis, mentadwinkannya termasuk sesuatu yang ada dasar syariatnya di dalam agama. Ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan beberapa hadis untuk ditulis oleh sebagian sahabat. 5 tulisan yang para sahabat melakukan hal itu karena ada permintaan dari Nabi. Larangan menulis dalam satu sifat umum di masa Nabi SAW yaitu dikhawatirkan tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Jadi maksud perkataan Nabi la taktubu anni ghairal Quran, jangan kalian mencatat dariku selain Al-Quran. Maksudnya jangan kalian mencampur baurkan Al-Quran dengan hadis. Maka Nabi melarang kaum muslimin untuk melakukan hal ini, tapi maksudnya jangan mencantumkan Al-Quran dan hadis dalam satu catatan, sehingga akan menyebabkan tercampurnya Al-Quran dan hadis. Walhamdulillah itu dijaga, sehingga para sahabat mereka hanya punya catatan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat di Al-Quran saja. Sedangkan hadis-hadis mereka hanya orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk mencatatnya, atau orang yang secara mandiri mereka melakukannya dan tidak mencampurnya dengan Al-Quran. Dan itulah yang dipahami oleh para sahabat. Maka ketika apa yang dikhawatirkan yakni ketika Al-Quran telah turun sempurna dan tidak ada penambahan lagi, dan pengurutan penulisannya telah ditunjukkan, telah dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikumpulkanlah Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian juga para sahabat mulai penulisan Al-Quran secara massal atau banyak-banyakan itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan itu di abad pertama, di kepala 100 tahun pertama dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai banyak penulisan pentadwinan ilmu hadis. Sebelumnya tidak ada. Maka menulis hadis, menulis Al-Quran, memushafkan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran hadis dalam satu kitab, maka ini bukan bid'ah karena ada dasar turunannya dari para sahabat, dari Rasulullah SAW pada para sahabat. Ya, karena sudah tidak lagi ada larangan, karena Al-Quran sudah sempurna dan sudah dicatat di zaman Nabi sebelum wafatnya, maka kaum muslimin setelah itu mereka menuliskan sunnah untuk menjaga sunnah itu agar tidak hilang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bahwa melalui lisan Nabi SAW bahwa agama murni ini akan terus ada sampai menjelang kiamat. Terutama nanti ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam atau sebelumnya munculnya Imam Mahdi yang akan memimpin umat Islam ke dunia dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan di dalam satu riwayat bahwa sungguhnya
Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin dengan kitab Allah Al-Quran dan bukan dengan kitab Injil, dan dengan tuntunan dan hadis-hadis serta ajaran dari Rasulullah SAW, sehingga dikatakan tidak ada satu bid'ah, tidak ada satu sunnah pun melainkan akan diamalkan di masa itu, dan tidak ada satu bid'ah pun yang muncul melainkan akan langsung dihilangkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin, sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat dan juga umat-umat, ulama-ulama, imam-imam di kalangan ulama ini setelah wafatnya Rasulullah SAW dan melanggengkan tuntunan dan ajaran Islam ini sehingga terjaga dengan baik, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepada Islam dan umat Islam semuanya, karena mereka telah menjaga kitab Allah dan menjaga sunnah Rasulullah SAW dari keterhapusan atau dari kelenyapan dan dari kesia-siaan, sebagaimana agama-agama terdahulu, agama-agama lain sebelum Islam berakhir dan hilang keasliannya dengan berjalannya waktu. Tapi Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kata Allah, janji Allah, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, al-dzikr, yaitu agama ini, tuntunan dan syariatnya, dan sungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Meskipun yang melakukan amalan kesesatan itu banyak, akan tetapi tetap Allah jaga ada sekelompok manusia yang akan tetap menjaga kemurnian agama ini. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa hum 'ala dzalika hatta taqumas sa'ah. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang dia akan menegakkan kebenaran, menampilkan kebenaran, membela kebenaran sampai datangnya hari kiamat nanti. Mereka dalam keadaan seperti itu, yakni tidak berubah, terus akan ada. Ini meninggal generasi ini, akan datang generasi lain sekelompok, meskipun tidak banyak, tapi mereka ini akan tetap menjaga keutuhan kemurnian ajaran Islam sampai datangnya Imam Mahdi dan datangnya Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian beliau inilah yang akan menghidupkan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW di kalangan kaum muslimin, sehingga hidup di masa Isa alaihissalam saat itu seperti hidup di masa Rasulullah SAW dengan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini berkaitan dengan hukum bid'ah di dalam agama, dan kita akan mendapati perkataan-perkataan itu pada pembahasan berikutnya insyaallah ta'ala, yaitu nanti munculnya bid'ah di kehidupan kaum muslimin dan sebab mulanya. Apa sebab mulanya, awal mulanya sampai terjadinya kebid'ahan di kaum muslimin, insyaallah itu akan menjadi pembahasan kita di waktu mendatang. Barakallahu fiikum. Mungkin ada